Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir 3 narasumber dari Komisi 3. Ada Pak Anton Maulana STMM selaku Ketua Komisi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Yoga Setiawan SE selaku Wakil Ketua Komisi. Gimana kabarnya Pak Yoga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak. Dan satu lagi di ujung sana pemirsa ada Bapak Haji Mahmud Jawa SH selaku anggota Komisi 3. Gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Vi. Terima kasih sudah hadir Bapak. Selamat malam para pemirsa. Oke, ini kalau udah ketemu sama Komisi 3 pasti seru pemirsa ya. Apalagi tentang permasalahan yang hari ini akan kita bahas itu tentang sampah. Oke, ini sesuai dengan bidang juga yang soroti oleh Komisi 3 ya Pak ya, pembangunan ini tentang penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Ngomong-ngomong dari Komisi 3 selama 1 minggu ini apa nih kesibukannya Pak Ketua Komisi? Kebetulan kemarin kunjungan kerja kita juga terkait persoalan sampah juga di TPAS Kubang Delek kemarin. Oke. Dan alhamdulillah kita juga cross check langsung kondisi pelaksanaannya, progres fisiknya mungkin udah hampir 50% lah. Progresnya sudah 50%? Ya. Oh, oke. Jadi kami sih meyakini bahwa akhir tahun ini TPS Kubang Delek sudah selesai dan awal tahun bisa digunakan. Oke, 2023 sudah bisa dioperasikan TPAS itu untuk Kubang Delek ya Pak ya? Iya. Dan saat ini kondisinya bagaimana sih Pak? Bisa disampaikan untuk akses jalannya yang pasti juga ini penting sekali ya? Akses jalan sudah dilaksanakan. Kemarin kita kunjungan sana udah ada penetrasi. Cuman kalau memang sebelah kiri itu emang untuk material proyek, gitu, bukan jalan yang akan dilalui setelah jadi. Oke. Jadi penetrasi udah bisa selesai. Untuk luas lahan dari TPA di sana berapa banyak? Luasnya Berapa hektar itu ya? Hampir 10 hektar ya. 10 hektar. Oke. Pak Yoga sudah melihat juga kondisi terakhir di sana Pak? Sudah. Bagaimana Bapak? Kita kunjungan ke sana. Kemudian Pemkab juga mencanangkan ke depan itu untuk TPA Kubang Delek kemungkinan ada penambahan luas. Penambahan luas. Kemarin kita rapat dengan BKD bahwasanya hal-hal yang strategis berkaitan dengan tukar menukar tanah dengan Pemda itu kemungkinan besar akan dialihkan ke sana. Jadi memang Kubang Delek ini proyek strategis yang memang sangat dinanti-nanti Kabupaten Cirebon agar ke depan ini Kabupaten Cirebon memang harus bebas dari sampah. Oke, harus bebas dari sampah ya. Targetnya tahun 2023. Iya. Optimis Pak bisa tercapai. 2024. 2024. Oke, persiapannya sudah dilalui hari ini. Pak Majo bagaimana Pak? Ya, saya kira yang namanya kebersihan itu kan selalu berkembang, Pak. Kita memang secara komisi dengan mitra kerja kita di lingkungan hidup, kita juga sebagai komisi ada lagi kebetulan tiga-tiganya kami, Pak Anton, Pak Yoga itu duduk di badan anggaran sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport bagaimana yang tadi Pak Yoga katakan bahwa Kabupaten Cirebon bebas sampah. Artinya tidak tercecer, tidak kayak demikian, itu kita support. Baik di dalam pengawasan maupun di anggaran. Oke. Hanya tinggal satu, bagaimana tipikal kita dengan masyarakat bersama-sama untuk bisa menjaga yang sesuai dengan keimanan masing-masing. Dan di semua agama, saya yakin bahwa an-nadhafatu minal iman itu ada. Itulah yang kita cita-citakan. Pemerintah daerah dengan dinas terkaitnya sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dari Dewan pun sudah support dengan budgetingnya. Kita pasti, kita sudah support anggaran sama pengawasan juga. Bagaimana tadi ceritakan di berbagai lini dari TPS maupun TPA kita bantu dan kita awasin supaya maksimal. Oke. Gitu, Mbak. Untuk kewenangan budgeting di Dewan bagaimana sih Pak untuk wilayah di TPA Kubang Delek gitu Pak? Ke siapa nih? Ke saya? Ke Kubang Delek kita lakukan maksimal. Kalau kita lihat anggaran yang di Pemda itu baru di periode ini teman-teman di Dewan menganggarkan tentang sampah itu luar biasa. Baru di periode ini? Baru kali ini APBD menarget sampai 20 miliar untuk Kubang Delek itu luar biasa. Itu hanya penanganannya karena di dalamnya ada tempat pengolahan, ada tempat tadi penetrasi buat jalan akses jalan, ada pembebasan lahan. Itu baru kali ini Mbak. Coba bisa kita lihat buka APBD. Artinya betapa seriusnya sekarang
di periode teman-teman Dewan ini untuk mensupport supaya betul-betul bahwa Kabupaten Cirebon tidak terlihat lagi sampah yang berceceran. Siap, oke. Kenapa baru kali ini Pak Yoga? Apakah sebelum-sebelumnya tidak ada keseriusan? Apa karena kemarin juga kita tahu kita dampak dari pandemi itu Pak? Seluruh Ya. anggaran dipangkas. Salah satunya itu, Mbak. Salah satunya Kita di periode sekarang. di apa namanya 2 tahun, kurun waktu 2 tahun ke belakang, sebenarnya kaitan sampah itu sudah kita planningkan, Pak, dengan kawan-kawan DPRD, khususnya di Komisi 3 mungkin itu sudah dirapatkan bersama bahwasanya ke depan bagaimana caranya Cirebon ini bebas dari sampah. Namun melihat keadaan waktu 2 tahun ke belakang itu kan pandemi luar biasa, kemudian anggaran APBD kita yang memang minim, dan pada kenyataannya juga memang banyak sekali refocusing, akhirnya memang tidak bisa dianggarkan untuk penanganan sampah. Nah, di periode ini, alhamdulillah Kabupaten Cirebon sudah agak bangkit kaitan dengan PAD-nya, kemudian ekonominya. Alhamdulillah kemarin kawan-kawan Banggar juga bersepakat untuk mendorong kaitan dengan penanganan sampah. Dan alhamdulillah di 2001 kemarin, APBD kemarin, kita sepakati untuk bisa menganggarkan Kubang Deleng di angka yang sudah disebutkan Pak Mampu Jawa, yaitu 20 miliar. 20 miliar. Baik, kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Silakan gunakan line telepon di 0231482138. Untuk malam hari ini kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita dari Komisi 3. Pemirsa silakan bisa gunakan line telepon di 0231482138. Temanya adalah penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Seperti yang kita ketahui juga, permasalahan sampah jadi persoalan utama. Ini kondisi di TPA Gunung Santri juga diperkirakan tidak bisa menampung lama lagi ya Pak ya. Ini sampai tahun 2023 berarti bisa di tempat yang baru. Sebenarnya begini, hari ini kita diuntungkan bukan di TPA Gunung Santri nggak bisa lagi untuk menampung sampah. Hari ini kita diuntungkan ada 2 TPAS, kan ada di Gunung Santri dan di Kubang Deleng di tahun depan. Jadi mungkin kalau nilai angkutnya atau jaraknya kan bisa lebih dekat lah. Kalau di timur di TPS Kubang Deleng, di barat juga di Gunung Santri. Nah ini juga ada persoalan lagi yang kita juga butuh armada. Dan hari ini kita sepakati juga di Komisi 3 bahwa ketika armada tidak bisa melakukan penambahan, kita upayakan untuk kontraktual dulu dengan swasta. Oke, anggarannya belum? Sudah anggaran untuk ada kontraktualnya. Jadi insya Allah di 2023 armada pun bisa siap. Oke, ada penambahan armada berarti ya Pak? Ada penambahan armada. Saat ini kondisi yang ada tidak bisa mengcover semua, mengangkut. Bisa. Kalau kondisi yang ada, apalagi TPS yang baru juga bisa dijalankan, armada akan kurang lah. Dan penyisiran juga, penyisiran sampah di pinggir jalan nggak mencukupi. Oke, dengan luas wilayah kita, yang 40 luas kecamatan ya Pak ya? Iya. Oke, jadi penambahannya termasuk banyak juga nih? Untuk Banyak. armada Pak? Banyak, kita nggak beli, kalau beli mungkin cakupannya agak inilah, karena hari ini cuma penambahan 2 armada. Jadi kita usahakan untuk tadi kontraktual pihak swasta. Itu 20 miliar itu termasuk dengan armada? Tidak. Pak Jawa? Beda lagi itu Pak? Beda. Jadi keseriusan yang tadi Mbak katakan, kenapa tahun kemarin kita kebetulan kita yang baru nih Mbak, kita ada hadir di periode yang kita, dan kita tidak mengecilkan peran periode-periode yang kemarin, tapi bahwa kita bersyukur, kita optimis di periode ini sangat serius sekali untuk penanganan sampah. Artinya saya sampai saat ini belum pernah melihat besaran APBD yang sebesar itu sampai puluhan miliar untuk menanganin hanya sampah gitu. Dan kita ketika bahwa ada keluhan dari pelayan, yaitu Dinas LH bahwa butuh kendaraan, kita upayakan, kita adakan. Bahkan ketika tahun ini karena memang tadi pandemi, kita upayakan walaupun secara sewa gitu. Artinya bahwa ini harus dilayani, ini kebutuhan vital. Apa yang harus kita lakukan ketika kita pengadaan tidak siap, kita lakukan sewa. Dan insya Allah itu kita sudah bisa menyisihkan anggaran untuk itu. Begitu juga dengan teman-teman melalui pokirnya, melalui aspirasinya. Artinya ada hal-hal yang kayak misalnya ada 3 roda, ada gerobak sampah, ada alat kebersihan. Saya yakin semuanya berkomitmen untuk itu. Apalagi kita di Komisi 3 yang kebetulan mitra kerja dan selalu kita bekerja sama, kita berdiskusi apa sih yang harus tangani, itu yang kita bisa semaksimal mungkin. Jadi kalau untuk armada pengangkut sampah untuk membeli belum bisa Pak? Bukan belum bisa,
pemerintah kabupaten masih belum memaksimalkan untuk pembelian. Oke. Tapi begitu pelayanan itu harus, maka ada sebagian yang dikontraktualkan melalui sewa kan gitu Mbak. Karena kebutuhan armada dengan debit sampah ini tidak berimbang. Oke, dengan tujuan yang sama ya Pak ya? Tujuan Bisa sama, tetap melayani. membantu. Bagaimana ini menjadi bersih? Tinggal ini satu lagi, Apa itu, bagaimana rakyat kita di Kabupaten Cirebon, mari bersama-sama untuk tertib dalam memilih, memilah, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sehingga pelayanan ini walaupun tadi sifatnya minimal, kita belum bisa maksimal untuk melakukan alat-alatnya, tapi kita bisa tampak asri. Walaupun tampak, mudah-mudahan ke depan yang diinginkan bersama bukan hanya tampak lagi, tapi memang asri beneran. Baik ya. Apakah bisa itu? Pak Yoga, bagaimana Bapak? Kan memang sudah ada tempat yang sampah sendiri ya Pak ya, di jalan-jalan kita ada disediakan organik, anorganik ya Pak. Terus juga ada proses 3R tuh, tapi masih belum maksimal sampai saat ini Pak Yoga. Iya, memang pada kenyataannya seperti itu. Oleh karenanya dengan semangat yang baru, kami Komisi 3 tentunya edukasi kepada masyarakat juga perlu kita sampaikan. Baik dalam konteks reses, kemudian pertemuan-pertemuan dengan masyarakat atau saresehan, itu kita akan sampaikan berkaitan dengan ketertiban untuk bisa membuang sampah dan memilah sampah. Seperti itu. Oke, sekarang pun banyak pihak-pihak yang ikut membantu ya Pak ya dalam hal menukar sampah misalkan dengan sembako. Kemudian ada juga dengan kebutuhan yang lainnya. Ini juga termasuk membantu ya Pak? Oh iya. Apalagi program kita juga Dinas Lingkungan Hidup ada kan program sampah menjadi berkah. Betul. Pegadaian juga ada upaya seperti itu. CSR Indosemen kemarin di Palimanan Barat pembakarannya dari sampah. Terus di daerah Sumber dan Megu sekitarnya itu ada pengelolaan dari buat pakan ternak ataupun pembakaran ataupun hal-hal lain. Tapi ini juga menjadi suatu hal yang positif menurut kami. Karena ketika sampahnya diputus mata rantai dari desa dengan PTPAS, kan sampah mungkin nilainya akan kecil. Dan itu udah dilakukan beberapa wilayah. Dan Indosemen pun kemarin mau untuk berkomitmen ya dengan kita bahwa sampahnya nanti dibeli mereka. Oke. Jadi bukan sampah jadi berkah lagi, sangat berkah. Kan diolah nanti ya Pak ya? Sampah jadi duit kalau itu kan. Siap, Gitu. oke. Jadi memang dinas terkait DLH belum bisa ya Pak untuk secara mandiri. Harus ada pihak lain yang membantu ya? Sebenarnya, Saya kira dinas itu kan hanya satu perangkat saja, hanya satu alat aja. Oke. Sementara kita harus melayani 2 juta lebih Kabupaten Cirebon. Apalagi tadi ada edukasi tentang tipikal-tipikal masyarakat yang memang harus dilakukan untuk ditingkatkan. Karena kebersihan tidak bisa hanya dari alat saja. Berapapun alat kita, ketika pendidikan kita atau kesadaran kita untuk tertib tentang sampah juga tidak akan ke sana, ya susah juga. Tertib tentang sampah ya Pak ya? Ini harus dibiasakan ya Pak? Dalam kehidupan sehari-hari Jelas, masyarakat karena ya? pemerintah kita kan sudah tahu. Tadi Mbak katakan bahwa ada organik, non-organik kan gitu. Artinya ketika tertib semuanya bisa Oke, jadi kembali lagi ke masyarakat ya Pak? salah satunya. Salah satunya, baik. Dan upaya-upaya lainnya untuk mendukung. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama dengan Komisi 3 terkait dengan penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon ini bersama dengan DLH ya. Komisi 3 ini serius sekali ya Pak ya, untuk bisa menangani permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Betul. Dari anggarannya pun sampai sebesar itu ya Pak? Iya, saya kira ini bukan hanya komisi, tapi yang kita katakan bahwa periode yang sekarang ini luar biasa Mbak. Ya memang kita ada di komisinya yang bersentuhan langsung dengan mitra kerja kita yaitu DLHD. Tapi teman-teman Banggar, teman-teman Dewan juga semuanya mensupport dan luar biasa. 20 miliar berarti kemungkinan akan bisa bertambah jika tadi disampaikan keperluan untuk luasnya akan ditambah Pak? Memang di tahun depan akan ada penambahan, akan penambahan lagi untuk jalan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan ada. Di tahun depan insya Allah ada. Ada. Sudah Penambahan anggaran itu ya? Anggaran itu pasti ditambah Mbak. Dan tadi yang kita katakan betapa seriusnya kita ketika bahwa butuh kendaraan sejumlah belasan, ketika anggarannya tidak ada,
kita melakukan bahwa untuk ada itu apa? Mampunya sewa deh kan gitu. Siapa tahu besok lusa kita dapat Bisa beli. rezeki lebih di APBD atau APBN atau APBN 1 karena keseriusan kita sehingga kita bisa melaksanakan itu. Semangat aja dulu. Harus semangat Pak ya, Pak Ya, ya. betul. Oke, dan ini juga banyak dari pihak-pihak lain ya Pak. Dari pihak ketiga juga bekerja sama ya kan ya Pak ya. Iya. Iya. Tadi contohnya bahwa Indosimen menerima sampah yang akan menjadi pembakaran mereka. Kalau memang itu dilakukan, sebenarnya tadi kayak TPA Gunung Santi, TPA Gubernur yang nanti numpuk sampahnya pun bisa dikelola. Nah, ini yang namanya sampah mendapatkan nilai ekonomis. Iya. Saya yakin masyarakat juga lebih senang mengelola sampah ketika ada nilai ekonomisnya. Oke, volume sampah di Kabupaten Cirebon ini benar-benar dapat terus meningkat. Satu harinya itu 1.200. Iya. Kurang lebih sudah. Oke, satu harinya Bapak. Ini jadi yang tadi disampaikan bahwa TPA Gunung Santri diperkirakan hanya kuat menampung sampai 2025. Dan ini kan ada angin segar juga dengan adanya TPA yang baru ya Pak. Pasti itu. Itu kan prediksi bahwa akan tidak melalui kapasitas sampai 2025. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ketika besok lusa ada teknologi yang bisa pengelola sampah untuk meringankan, untuk memperkecil, untuk dimanfaatkan tadi. Sehingga 25 ini hanya estimasi hari ini yang ketika kita belum tahu teknologi apa yang bisa mengelola itu. Ketika besok lusa teknologi dan kita support anggarannya itu terwujud, kenapa tidak? Oke, jadi diperlukan inovasi ataupun teknologi untuk bisa mengubah sampah misalkan menjadi kebutuhan yang benar-benar bermanfaat ya Pak ya. Selama ini memang ada, cuman harganya memang masih fantastis yang daerah belum mampu. Kita lihat pernah kita di Bandung itu, artinya di tengah kota ada pengelolaan sampah dan itu bisa. Oke. Jadi ketika itu mampu, ketika kita mau, apa yang harus membuat ini tidak bisa? Tadi kita katakan ketika bahwa itu kemampuan tidak, apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk mewujudkannya? Sekalipun sewa, sekalipun pinjam. Kan gitu. Kita serius, Mbak. Oke, Pak Yoga, kita juga kan ada alat bantu seperti insenerator, tapi sepertinya tidak berjalan maksimal, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, karena memang tadi kurang perawatan. Jadi insenerator itu kalau tidak salah itu pengadaan desa ya, dari dana desa, dan itu memang menurut saya tidak terlalu maksimal kaitan dengan pembakarannya. Ada salah satu kalau nggak salah, saya pernah lihat di daerah Kecamatan Gebang, itu di salah satu desa itu yang memang tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ketika tidak berfungsi ya memang menjadi mubazir kan, Pak? Satu mubazir, kemudian tumpukan sampahnya pun karena memang kebiasaannya membuang di situ, jadi semakin menggunung di situ. Jadi memang kaitan dengan insenerator ini menurut kami masih kurang maksimal. Masih kurang maksimal. Iya, jadi harus memang menurut Pak Haji Mahfud Jawa tadi mengatakan harus ada inovasi berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Yang dilakukan dari DLH Kabupaten Cirebon ini bagaimana Bapak sejauh ini? Pak Ketua, kita tahan dulu ya Pak ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Hermawan di Sumber. Pak Hermawan, oke silakan Pak Hermawan di Sumber. Ya, selamat malam Mas Jawa, Pak Anton maupun Pak Yoga. Udah pakarnya ini ya. Tadi. Mangga Pak. Ini saya terima kasih nih penanganan permasalahan sampah. Ini motonya bagus nih. Ini salah satu mitra daripada Komisi 3. Bahwa yang namanya sampah jangan sekali-kali menjadi objek masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat sudah segen sejak saya kepala dinas LH. Jadi harus kewajiban Pemda. Yang namanya sampah itu dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah sumber sampah rumah tangga, baik industri maupun pasar. Kondisi ini yang paling fatal adalah kondisi yang dari rumah tangga. Oke. Karena dari desa tidak bisa untuk pembinaan sosialisasi.
lagi-lagi buang sampah sembarangan. Ada bicara masalah TPS liar. Itu dihilangkan. Semua sampah yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi kewajiban Pemda. Nah, kalau bicara goal auditnya adalah di sini harus diselesaikan. Sebagai contoh, saya terima kasih Mas Jawa di wilayah timur, di daerah sana, di wilayah kalau nggak salah Karangmekar juga ada ya yang untuk merencana TPAS ini. Iya. Nah, Gunung Santri juga tahu Mas Jawa, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, buang tutup. Sudah. Jadi kalau mau Mas Jawa Komisi 3 genjot itu anggaran untuk dibuatkan pembangunan insinerator di lokasi itu. Sehingga sampah ketika dibuang itu dilarang. Begitu yang kering masuk itu tidak ada lagi soal 3R, 3R70, 3R itu tidak akan terwujud. Nah, jadi yang paling bagus dihilir selesaikan udah di TPA. Tidak ada jalan lain udah. Buatkan insinerator yang kapasitasnya minimal 100 Ton. 100 meter kubik kalau perlu. Siapa? Satu truk itu kan maksimal 6 kubik. Taruhlah overload 9 kubik. Kan berarti sudah 10 truk yang bisa ngebuang ke sana, bisa kebakar ke sana. Nah, sebagai contoh, di Lemah Abang, sebelah kiri pasar Cipeje, itu sudah berjalan. Tapi bagaimana pengelolanya nggak ada insentif, jadi nggak bisa berjalan. Oke, Pak Hermawan. Intinya Bu, saya sampaikan Bu Novi, sampaikan ke Komisi 3. Komisi 3 dari mitra BLHD, genjot anggaran untuk membangun insinerator, tidak jalan lain. Kalau hanya utang itu nggak akan selesai udah sampai kiamat dunia nggak akan selesai. Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hermawan di Sumber. Oke, Pak mau jawab bagaimana Pak menanggapinya? Semangat kita tetap bahwa kita akan menganggarkan secara maksimal. Semangat kita tetap bahwa kita akan memaksimalkan apa yang harus dilakukan. Bagian dari pertemuan ini, bagian dari wawancara ini bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat di luar dari kewajiban kita sebagai reses. Di luar sebagian kita ketika pulang ke daerah. Saya orang daerah, saya lahir di daerah dan saya mendengar aspirasi. Dan ketika itu kurang, maka ketemulah dengan ahlinya melalui televisi ini. Kita terima kasih nih kepada Pak Hermawan yang memang sudah senior dan bidangnya di persamaan. Saya akan soal Pak Hermawan ke rumah Pak Hermawan atau kapanpun Pak Hermawan mau untuk menseriusi ini karena saya masih minim ilmu tentang itu. Saya hari ini dengan teman-teman hanya punya kekuasaan tentang budgeting. Bagaimana kekuasaan kita tentang tadi yang Pak Hermawan menekan, tapi kita tidak menekan lah, kita diajak diskusi bahwa insinerator inilah yang paling utama sehingga permasalahan-permasalahan ini menjadi terarah gitu. Mudah-mudahan tidak sampai kiamat Pak, jangan, kita tetap optimis. Baik, siap. Oke, Pak Yoga bagaimana Bapak tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Hermawan? Ya, itu suatu genjot anggaran terus katanya Pak. Suatu masukan yang luar biasa yang tentunya nanti kita bersama rapatkan dengan DLH berkaitan dengan inovasi yang disampaikan Pak Hermawan berkaitan dengan pembangunan insinerator di TPA Kubang Deleng berarti ya. Ya barangkali nanti di anggaran tahun berikutnya Mas Jawa mengatakan kita serius untuk penanganan sampah. Jadi kalau misalkan memang yang dikatakan Pak Hermawan ini bisa kita rapatkan, kemudian mudah-mudahan anggarannya ada dan kita harus serius ada, ya insya Allah kita optimis. Dimaksimalkan terus. Maksimal, ya? Karena memang ini kebutuhan dan kepentingan bersama gitu. Jadi satu lagi sebetulnya ada yang kurang sepakat tentang kita tidak menyalahkan masyarakat, tapi alangkah bersambutnya ketika kesadaran itu ada kan gitu.
Oke, Pak Ketua bagaimana? Tadi permasalahan ini harus dilakukan dari hulu ke hilir. Iya, itu memang yang harus dilakukan. Mungkin tadi terima kasih masukannya Pak Hermawan. Cuman hari ini beberapa tahun yang lalu ataupun sebelumnya kita punya kelemahan tadi lah, bahwa TPS-nya hanya satu. Jadi kita mau memikirkan bagaimana mengolah sampah, tapi jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi hari ini kita mulai bertahap lah. Jadi TPS-nya jadi 2. Minimal kan untuk proses angkutnya lebih cepat atau lebih mudah, dan kita juga punya kelemahan juga, mobil kita tidak mencukupi untuk menyelesaikan persoalan dengan luasnya wilayah. Jadi makanya tadi saya sampaikan ke Mbak Nopi, kenapa nggak 2023 bebas sampah tapi 2024. Ya target di 2024 tadi pengolahan sampah itu ada di TPS. Dan pengolahan sampah pun harus menghasilkan nilai ekonomis. Tidak hanya di TPS, tapi di desa pun akan memberikan semangat untuk kelompok kerja yang mengolah sampah itu. Oke, jadi bisa dirasakan ya Pak ya, ekonomisnya. Dan untuk mencari mitra sudah ada juga ya Pak ya beberapa? Tadi kita juga melakukan kunjungan kerja ke Indosemen khusus mengatasi persoalan sampah, dan mereka welcome. Nah, kita siap menerimanya, bahkan nanti TPS ketika pengolahan sampahnya sudah berjalan dengan baik, hasilnya dibeli dengan Indosemen dengan. Oke, baik. Terima kasih banyak tadi Pak Hermawan atas partisipasinya. Silakan untuk pemirsa yang lainnya bisa digunakan telepon di 0231482138. Tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Line telepon masih dibuka, silakan bisa dipergunakan di 0231482138. Oke, kalau nanti armadanya sudah lengkap ya Pak ya, ini bisa mengcover semua wilayah seperti kita punya 40 kecamatan. Ini bisa memasifkan pengangkutan sampah di 40 kecamatan, jadi tidak ada lagi pemandangan banyak sampah berserakan di pinggir jalan. Pak Anton. Iya, tadi bahwa kita untuk batasan dari kurangnya armada, coba kita sewa. Nah, sewa itu khusus untuk sampah-sampah liar di pinggir jalan. Jadi tidak ada lagi nanti di tahun depan pemandangan ada sampah-sampah di pinggir jalan. Tapi saatnya masih diakui masih banyak Pak. Hari ini masih ada. Masih ada. Jumlahnya apakah termasuk ya masih perlu perhatian juga tuh Pak untuk warga yang tadi kesadaran masyarakat ya Pak yang tidak membuang sampah di pinggir jalan. Pemandangan itu masih banyak Pak kita temui di Kabupaten Cirebon. Tapi upaya itu sudah dilakukan lah sama Dinas Lingkungan Hidup. Kita apresiasi juga DLHD bahwa sampah liar pun sudah diupayakan. Tapi tadi kan dengan jumlah armada yang kurang tidak akan mengcover dalam bisa menyelesaikan persoalan. Jadi mudah-mudahan dari inisiatif kita dan dengan DLHD sewa kontrak itu bisa maksimalkan untuk sampah-sampah liar. Dan masyarakat ini mengungkapkan karena tidak adanya tempat untuk membuang sampah, jadi kita harus buang sampahnya di mana Pak Yoga? Bagaimana Pak? Ya memang adanya seperti itu Mbak. Jadi memang pada kenyataannya memang masyarakat ini memang sangat kebingungan berkaitan dengan sampah ini. Ketika memang sampah rumah tangga, khususnya di kampung ya, mohon maaf, itu memang sebagian besar ya seperti itu, karena memang bingung buangnya. Ketika memang ada 1, 2, 3 orang yang memang membuang di situ, jadi semuanya mengikuti. Jadi semuanya mengikuti seperti itu, dan memang hal ini memang kita akui, dan memang tadi sudah saya jelaskan bahwa edukasi itu penting kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya dengan semangat kita bersama DLH ini, bagaimana ke depan hal-hal tersebut bisa dihilangkan. Satu dengan edukasi, kemudian yang kedua dengan keseriusan kita untuk menambah armada, kemudian nanti ke depan insya Allah nanti Kubang Deleg sudah selesai dan ada nanti 2 TPAS. Jadi hal-hal tersebut nanti insya Allah dengan sendirinya akan hilang, Mbak. Saya yakin. Oke. Perda tentang sampah bagaimana nih, Pak Jawa? Saya kira aturan itu akan bisa kalah dengan kesadaran. Tadi edukasi yang paling sebagus apapun perda, ketika pelaksanaannya, kesadarannya. Jadi tadi kita itu juga Mbak, bahwa kenapa daya angkut yang kurang untuk meminimalisir. Saya menghimbau kepada perangkat desa untuk bisa bekerja sama dengan DLHD. Karena DLHD sudah menyediakan kontainer untuk pengangkut sampah di tiap-tiap desa.
yang ketika ada kesulitan membuang sampahnya di mana, di situ ada TPST, tempat pembuangan sampah, TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Nah, semua yang berkontrak, desa-desa yang sudah berkontrak dengan DLHD itu minim sekali Mbak pemandangan yang kotornya. Oke, jadi sampah habis di tingkat desa begitu maksudnya Pak? Habis karena diangkut. Oh, Ada sebagian iya. yang diangkut oleh DLHD yang bekerja sama dan itu subsidinya besar lah. Subsidinya Artinya ongkos angkut itu tidak akan sebanding ketika akan dilakukan angkut buang sendiri. Itu lebih dari separuh lebih lah. Nah, ketika hal itu bisa, ini kan tadi masih terbatas. Walaupun mohon maaf, saya pernah menaruh aspirasi ribuan tempat sampah di masing-masing desa, tapi tetap kapasitas itu tidak bisa mencukupi Mbak. Oh ya. Jadi makanya kenapa DLHD menyediakan kontainer-kontainer yang standby. Semua desa yang bekerja sama, yang mau bisa gabung dengan DLHD itu disediakan kontainernya, disediakan landasannya, dan kita tim Banggar dan Komisi 3 khususnya kita menyediakan tempatnya Mbak. Kita support anggarannya. Sudah banyak hanggar-hanggar yang kita berikan. Ketika lihat mana-mana desa yang bekerja sama dengan DLHD, kita kasih hanggarnya. Artinya kita mensupport untuk itu. Oke, ini kan sudah lama juga masyarakat mengeluhkan tentang sampah yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Selain tempat, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon, Pak Yoga? Selain tempat, yang diinginkan masyarakat Kabupaten Cirebon, ya tadi Mbak, kaitan dengan apa namanya, kedekatan kita lah dengan masyarakat, kemudian edukasi-edukasi yang kita sampaikan, kemudian dengan pemerintah desanya juga lah, komunikasi lah Komunikasi. dengan masyarakat ini. Oke, bukannya ini sudah berjalan Pak? Apa masih harus dimasifkan lagi? Harus Mbak itu Mbak, karena tadi yang namanya edukasi berkaitan dengan sampah ini ya harus berkesinambungan, tidak satu waktu saja, jadi terus untuk masyarakat ini Mbak. Oke, Karena betul. pada kenyataannya kan memang edukasi-edukasi yang diberikan baik dari DLH, kemudian dari pihak Dewan juga, kemudian dari pemerintah desa juga, itu kan masih ada saja Pak yang apa namanya di pinggiran-pinggiran jalan yang memang kadang-kadang sampai menumpuk, sampai menggunung, seperti itu. Dan sekarang sudah masuk musim hujan, takutnya ada permasalahan baru seperti banjir ya Pak? Ya, permasalahan itu pasti ada. Makanya pada masyarakat, mohon maaf, manfaatkanlah ketika ada teman-teman dewan melakukan reses. Disitulah ajang formal, ajang bagaimana masyarakat akan menyampaikan terhadap wakilnya. Supaya hal itu tercatat dan termemori. Banyak persoalan di Kabupaten Cirebon yang kita kemukakan yang justru ingetnya dari hal-hal demikian gitu. Nah, itulah yang kita himbau. Karena Mbak, yang di desa aja kalau versi data dari DLHD itu kurang dari 25% yang bekerja sama untuk penanganan sampah. Padahal DLHD menyediakan kendaraannya, menyediakan kontainernya, bahkan beberapa hanggarnya ketika ada, itu masih kurang. Sisanya banyak. pasif mereka? Bukan pasif, pertama informasi yang mahal itu tentang bagaimana tata cara. Yang kedua berkesinambungan, bagaimana hal ini bisa dilakukan. Nah, masing-masing daerah punya wakilnya. Masuklah dalam reses, masuknya dalam ketemu, masuklah ngomong ke anggota masing-masing agar bahwa persampahan di Kabupaten Cirebon khususnya di masing-masing yang punya kerjasama dengan LHD ini, paksakan bahwa anggaran dilakukan sehingga kita ketika melaksanakan anggaran untuk nomenklatur persampahan itu bukan hanya dari kesadaran kita sendiri dan memang masyarakat yang menyampaikan. Sekali lagi kita tidak melayani, tapi kita menyambungkan apa yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahlah yang melayani seperti Pak Hermawan katakan. Kewajiban pemerintah kita yang bisa mensupport anggaran, kita bisa mengawasi, itulah yang harus terjadi sehingga keinginan bersama ini terwujud gitu. Siap, oke. Kalau Pak Anton bagaimana dari Bapak hasil kunjungan ke masyarakat reses Bapak ini? Keinginan dari masyarakat seperti apa sih? Nah, tadi ada yang menarik juga, bagaimana masyarakat membuang sampah ketika TPS-nya nggak ada. Kebetulan beberapa tahun yang lalu ada di dapil saya itu ada di Kecamatan Pleret. Kecamatan Pleret itu di 10 desa itu hampir tidak punya TPS. 10 Dan kalau membangun TPS mungkin butuh anggaran yang besar kan waktu itu.
Dan di sungai pun menumpuk, Kak. Waktu itu Sungai Kaliwulu dan Sungai di Gamal. Itu kita dibantu juga WWS untuk pengerukan awal sampah di sungai. Karena nggak ada TPS tadi. Nah hari ini alhamdulillah kita nggak bikin TPS tapi kita bikin landasan kontainernya. Kalau landasan kontainernya kan biaya TPS bisa jadi 5 desa nih. Kalau yang TPS harusnya 200 juta, kalau landasan kontainer itu cukup 30 juta. Jadi 200 juta bisa jadi 6. Nah ini sudah ada, hampir di Blitar itu sudah ada landasan kontainer sudah ada tiap desa. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai ada pengelolaan sampah, mesin sampah pun sudah bisa jalan. Itu mandiri ya Pak? Sudah mulai ada yang mandiri dan sudah juara kemarin di Kaliwulu waktu itu. Jadi kerjasama dengan pabrik yang nggak jauh dari wilayahnya dan pabrik itu menerima dan alhamdulillah masyarakat semangat, kelompok kerja juga ada dan minimal mengurangi kan tadi nilai kumuh tadi. Oke. Tapi sebenarnya masyarakat juga ini sudah ada upaya juga ya Pak ya, secara mandiri mereka ya Pak, ini ataupun dengan bekerja sama dengan desa lainnya Pak, dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa membantu pemerintah daerah. Sebenarnya hari Kalau ini butuh masyarakat pembinaan pasti juga. Mbak, tadi kita katakan semua agama mengajarkan tentang kebersihan. Apalagi kalau misalnya masyarakat Kabupaten Cirebon, kan kebayang ketua dewannya santri, bupatinya santri, lantas anadzaufatu minal imannya tidak santri kan enggak. Apalagi masyarakat kesadaran banyak. Dan teman-teman anggota dewan juga, ya kita bukan rasialis, artinya semua muslim kan gitu, yang tahu tentang kebersihan. Sehingga makanya ayo support bareng. Forum ini terbuka untuk umum dan ilmu-ilmu apa yang akan kita lakukan insya Allah akan kita gunakan melalui kewenangan kita. Oke, jadi butuh pembinaan juga ya Pak Yoga ya? Pembinaan. Oke Pak Anton, Pak Yoga berarti setuju ya Pak pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup ya? Jelas. Sebenarnya tadi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, mungkin anggota DPR di tiap prosesnya harus lakukan. Itu bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar, ataupun mensinergiskan dengan beberapa pabrik di wilayah industri, itu yang harus dilakukan. Oke, dari pihak Polres Kepolisian Kabupaten juga ya sudah ikut membantu ya Pak ya, pihak-pihak lainnya juga. Jadi ini lebih kerjasama yang baik ya Pak ya? Iya, kita kan gini Mbak, saya tidak pernah mendengar ada Satpol PP yang menangkap gara-gara orang membuang sampah sembarangan. Padahal banyak yang sembarangan membuang sampah. Nah, saya yakin ada empati, ada kesadaran yang sama-sama, masih belum bisa yang tadi katakan bahwa perdanya apa sih kan gitu. Lantas bagaimana penangannya? Saya kira tidak. Fasilitasnya aja dulu dilengkapin. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang disediakan, sehingga ketika fasilitasnya ada, orang bagaimana mungkin mau buang ketika fasilitasnya tidak ada. Tapi sekali lagi bahwa alhamdulillah angkatan atau periode yang sekarang serius tentang penanganan sampah itu dilakukan. Saya intip Pak Anton juga menyediakan motor 3 roda, Pak Yoga juga menyediakan 3 roda, dan ya alhamdulillah saya juga Mbak. Artinya betapa seriusnya kita. Nih para pemirsa yang ada di dapilnya Pak Anton dan Pak Yoga, mangga bahwa dengan keterbatasannya beliau masih bisa menganggarkan melalui aspirasinya dan di anggarannya untuk mengadakan alat-alat persembahan. Oke. Bisa dihubungi jika ya, sudah Pak lengkap semua nanti baru aturan yang tegas ya Pak ya? Ya, saya kira aturan yang tegas itu memang ketika diperdakan memang sudah menjadi aturan yang tegas. Tapi sekali lagi ada aturan, ada kebijakan kan Mbak. Kita juga tidak akan masuk ke wilayah polemik itu kan. Siap. Jadi belum ada sanksi-sanksi itu Pak, membuang sampah sembarangan nanti denda atau apa, kan sempat juga ada di Kabupaten Cirebon tuh Pak. Kalau buang sampah sembarangan ada denda begitu. Tapi sudah tidak ada kabarnya lagi. Himbauan lah kita. Kalau aturan memang ada, tapi kan himbauan Mbak. Saya kira jangankan itu yang sifatnya nasional, undang-undang lalu lintas, ketika ada ibu-ibu Kartini masa pakai sanggul mau pakai helm kan gitu. Artinya baik siap. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa, masih ada satu kesempatan usai jeda berikut yang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tadi di awal pemirsa disampaikan bahwa Komisi 3 pernah melakukan kunjungan ke daerah lainnya yang sukses melakukan penanganan sampah. Apakah bisa diterapkan di Kabupaten Cirebon, Pak? Bagaimana, Pak Anton? Oh, harus bisa. Nah, itu yang kita upayakan, kita lakukan tadi dengan beberapa kelemahan yang ada di beberapa tahun sebelumnya. Apa yang menjadi kelemahan kita? Coba kita penuhi. Bisa dan mampukah? Harus mampu. Oke, mampu kan dari anggaran tuh, Pak? Bertahap mampu. Bertahap mampu. Prosesnya apa? Sekarang lagi fokus dulu nih. Nah, untuk harus yang proses berkesinambungan arah dulu ya. Ketika hubungan sudah ada,
TPS berjalan, tinggal pengolahannya di TPS. Semahal itu Pak untuk bisa Kabupaten Cirebon terbebas dari sampah, Pak Yoga? Harus mengeluarkan anggarannya sangat besar, 20 miliar itu sebenarnya kurang ya Pak? Iya, memang kalau kita berbicara kaitan dengan memang harus bersih dengan sampah dan harus benar-benar bebas, ya kita harus, Pemkab ini harus merogoh kocek yang memang sangat fantastis. Tadi di perbincangan ringan kita juga, Pak Mahfud Jawa mengatakan bahwa ada di salah satu daerah di Jawa Barat yang memang mempunyai alat dengan inovasi yang luar biasa, dan itu kan sudah ditanyakan harganya kan memang luar biasa. Jadi kita kan tidak tahu nih Mbak, untuk kurun waktu ke depan barangkali ada temuan atau inovasi seperti apa. Setidaknya Pemkab melalui DLH dan kami di Komisi 3 ini betul-betul serius untuk bisa menangani sampah. Salah satunya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita membangun kubang deleg yang anggarannya luar biasa pun kita penuhi berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kita juga kan ke depan ini tidak ingin melihat lagi adanya ceceran sampah di pinggiran-pinggiran jalan. Jadi kita mengharapkan menambahkan di ke depan ini manakala kubang deleg sudah selesai, kemudian di TPA Gunung Santri juga selesai, Pak Anton tadi mengatakan armada kita walaupun di pihak ketiga kan, artinya itu suatu bentuk keseriusan kita. Jadi dari ada barat ada timur. Jadi nanti insya Allah timur diselesaikan di timur, barat juga diselesaikan di barat. Sambil kita menunggu apakah ada inovasi ke depan berkaitan dengan pengolahan sampah. Yang jelas kita sangat serius. Dan insya Allah nanti Komisi 3 ini akan berkunjung lah ke daerah yang mempunyai inovasi untuk bisa mengolah sampah. Oke, bertahap ya Pak prosesnya, Pak Jawa? Pastilah, tahapan-tahapan itu pasti ada, karena memang harus dilakukan. Dan kebersihan ini sudah bukan lagi kewajiban, tapi sudah harus menjadi kesadaran bersama. Jadi hal itulah yang harus, dan kesadaran ini, kewajiban ini harus kita sepakatin. Sesungguhnya dengan dana terbatas memang semua daerah saya kira. Tapi bahwa bagaimana keseriusan Kabupaten Cirebon untuk menangani, ya ayo kita sama-sama berkomitmen. Apa nih yang harus ditangani? Karena ada hal-hal yang berkembang, kayak misalnya kayak banjir. Kita tidak bisa, walaupun itu pasif, artinya bahwa Tuhanlah yang mengendaki. Tapi kan efek-efek ini tidak mungkin tidak ada peran kita, pasti ada peran kita. Mengantisipasinya Pak ya? Iya, jadi tinggal artinya kesepakatan kita seberapa jauh untuk menangani sampah. Oke, ada himbauan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon seperti apa? Kenapa? Pak Jawa, himbauan seperti apa sebagai closing statement kita? Saya mengharap mari dari kita sendiri, mari dari pejabat-pejabatnya, bukan hanya mencontohkan, tapi memang sudah berkewajiban bahwa kita harus sadar diri tentang kebersihan. Sehingga masyarakat tidak bisa disalahkan, masyarakat tidak bisa merasa malu untuk mencontoh kebaikan-kebaikan tersebut. Oke, dari Pak Yoga, bagaimana Pak Yoga pengen disampaikan sebagai penutup kita? Saya juga mengimbau apa yang dikatakan Mas Jawa itu sudah padat luar biasa. Kalau dari saya berkaitan dengan sampah ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten saja. Jadi mulai dari sekarang komunikasi dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan pemerintah ini harus dijalin dan memang kita sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon yang memang harus serius. Oleh karenanya komunikasi dari tingkat desa ini harus dijalin sampai dengan tingkat kabupaten. Oke, Pak Anton ada pesan yang disampaikan kepada DLH? Ya. Dari masyarakat sudah ke DLH bagaimana Pak? DLH hari ini DLH sudah melakukan upaya tadi secara bertahap kan, mempersiapkan fasilitas pengolahan sampah dan lain-lain, tempat sampah ataupun armada apapun kebutuhannya untuk pengolahan sampah. Tapi hari ini saya juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran baik dari tingkat rumahnya, lingkungannya terkecilnya, bahkan perilaku sehari-harinya. Oke, yuk kita bersama-sama ya Pak ya, untuk bisa menjaga lingkungan kita juga dalam hal penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon. Tidak hanya peran dari DLH, tapi masyarakat semuanya Pak.
Oke, masyarakat Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Komisi 3. Sukses terus, sehat terus ya Pak ya untuk memberikan terbaik kepada masyarakat. Saya harus akhiri pemirsa obrolan kita di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.